Nah, ini ke Pak Joko dulu. Pak Joko, kan beberapa tahun ini kegiatan Sambanggo sudah diakui bahkan mendapat penghargaan ya Pak. Nah, ini untuk mendukung pariwisata ramah terhadap disabilitas. Saat ini yang disiapkan programnya apa Pak? Betul Sambanggo menika Sambang Kulon Progo menika lahir dari pandemi nggih. Wisata kuwi ora kudu ngajak ayo plesir yo nyambangi. Oh, bahasane nyambangi ya. Nyambangi Sambang. Nek nyambangi kan iso sedina iso oleh akeh. Iso oleh akeh terus nginep. Nggih. Nah, terus bar Sambanggo terus berkembang sampe wonten program naminipun Laku Wirasa. Laku Wirasa itu sebuah perjalanan yang penuh dengan tenggang rasa, penuh dengan solidaritas, penuh dengan kepekaan sosial. Lah, Laku Wirasa itu tegese kepanjangannya layanan Kulon Progo wisata ramah disabilitas. Wow. Laku Wirasa. Laku Wirasa. Launchingnya bejang napa nih Pak Joko? Tanggal 17 Oktober. 17 Oktober Laku Wirasa. Jadi memang kegiatan ini disiapkan untuk saudara-saudara penyandang disabilitas. Nah, Gusti, tadi Pak Joko kan sudah ngendika bahwa Laku Wirasa adalah satu program yang disiapkan Kulon Progo, apalagi untuk supaya ramah terhadap penyandang disabilitas. Apakah hal ini seperti kemudian perlu didorong di daerah-daerah lain, Gusti? Yang pasti didorong di DIY dulu. Yeah. Karena kalau kita lihat dari kemarin pasca pandemi nih, Jogja sudah pulih gitu ya. Nah sekarang next step-nya apa nih Jogja gitu ya. Jadi kita harus terus punya inovasi di bidang pariwisata. Nah tentunya dengan inklusi tourism ini menjadi Jogja menjadi pionir pertama yang benar-benar sebisa mungkin satu provinsi itu ramah difabel. Dengan ramah difabel itu berarti juga ramah untuk lansia dan semua golongan. Jadi memang inklusi. Nah ini kalau kita memang bisa jadi pionirnya itu luar biasa banget. Jadi Jogja semakin yang pertama. Betul, karena memang kan kita tujuannya adalah yang terkemuka di Asia Tenggara. Elok. Terkemuka di Asia Tenggara. Nah, Bu PJ Bupati Bu Made, ini kan pasti bukan pekerjaan yang mudah karena akan banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun dan dalam hal ini sendiri Kabupaten Kulon Progo mempersiapkannya seperti apa menurut Bu? Selain kemudian kita bicara perencanaan yang matang, itu harus komitmen dulu. Jadi bagaimana kita membangun pariwisata secara bersama-sama, tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pariwisata saja, tapi kolaborasi dari semua sektor. Kemudian harus juga dibangun, tadi seperti Gusti Bendoro menyampaikan, ada inovasi dan kreativitas. Kalau kita mendukungkan pariwisata yang begitu-begitu saja, orang kan bosan. Ngotot aman ya. Nggak mau balik lagi ke sana, jadi harus ada inovasi dan kreativitas. Inovasi itu tidak hanya cuma bicara bagaimana melayani dari sisi fisik ya, tapi termasuk tadi yang Pak Joko sudah sampaikan, Laku Wirasa ini adalah bagian dari bagaimana inovasi itu untuk benar-benar memfasilitasi semua wisatawan tidak memilih kasih lah gitu kepada wisatawan yang datang khususnya yang ke Kulon Progo. Setelah inovasi dan kreativitas itu adalah kemudian konsisten. Jadi ketika baru sudah muncul gini-gini terus ya sudah apa ya istilahnya tidak dilanjutkan terus, punya inovasi, punya kreativitas, tapi harus konsisten sehingga kemudian ini berlanjut dan akan berdampak lebih luas lagi kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Saya kira ini langkah-langkah yang step-step yang sebenarnya ketika bicara pariwisata itu sendiri, pariwisata adalah tanggung jawab semua sektor, tidak hanya dinas pariwisata. Makanya kolaborasi saya kira ini menjadi sesuatu yang penting, tidak hanya membangun fisik semata. Kalau lihat fisik kami sedang ongoing proses ya untuk menyiapkan destinasi-destinasi yang sekiranya nyaman juga. Tadi juga disampaikan Pak Joko, kami tidak mau juga hanya sekedar dilewati saja. Apalagi besok ada jalan tol. Ya, betul. Jalan tol, terus kemudian ada kereta yang kemudian dari satu titik ke titik yang tujuan. Jadi Kulon Progo ini bagaimana kemudian membuat perencanaan yang matang.
Bu Akhir. Nah ini kan kalau tadi perencanaan sudah siap, kemudian dari regulasi ini disiapin dos pundi dos ada sepatus. Salah satu program Lagu Wirasa ini menjadi Jogja atau Kulon Progo menjadi pionirnya untuk dos pundi Bu Akhir. Jadi kalau kita bicara untuk yang difabel ya, karena ini penyelenggaraan yang difabel, kita itu sebetulnya sudah punya perda tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Itu sudah Perda Nomor 3 tahun 2016. Jadi kalau Kulon Progo bicara tentang ramah disabilitas itu sudah sejak dulu. Sejak dulu ya. Nah ini kita bagaimana memberikan fasilitasi dari pariwisatanya, ya kepada bagaimana yang di dalam perda itu yang isinya tentang pertanggungjawaban, kemudian juga tentang hak dan kewajiban. Nah haknya ini kita penuhi bagi para disabilitas ini bagaimana mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan atau menikmati destinasi pariwisata Kulon Progo. Nah seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pak Joko Mujito. Sehingga apa yang kita lakukan, tentu seperti yang sudah disampaikan Pak Kepala Dinas Pariwisata tadi, di tahun 2025 kita akan merubah riparda kita, akan mereview riparda kita. Ini bentuk dari bagaimana dari sisi regulasi itu. Nah, tatkala kemudian kita rubah, kemudian kita masukkan yang namanya pariwisata inklusif ini menjadi betul-betul konsentrasi. Nah, tentu kita ikuti dengan bagaimana penganggarannya, kemudian bagaimana seluruh OPD ini ikut serta bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu tertuang di situ. Itu yang dilakukan oleh DPRD. Tentu juga kita tidak berhenti